Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dery Sesania Putri dengan NIM 2118230001, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang komposisi transformasi menggunakan GeoGebra, yakni komposisi transformasi tentang rotasi yang berpusat di F bersudut P, yang kemudian dikomposisikan dengan refleksi terhadap garis T. Baik, kita langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama adalah kita akan membuat titik terlebih dahulu. Nah, misalkan titik yang pertama itu di 7,5. Kemudian kita ubah atau namai titik ini dengan titik P. Setelah itu kita buat titik kedua, kita misalkan di 4,3. Nah, kita namai titik yang kedua ini adalah titik F. Nah, sehingga didapatkan titik pertama itu 7,5 yakni titik P dan titik kedua adalah titik F yakni 4,3. Kemudian setelah kita membuat dua titik ini, kita akan merotasikan titik P ke titik F. Sebesar 60 derajat counterclockwise. Nah, maka didapatkan hasil rotasi dari titik P ke titik F adalah titik P aksen. P aksen ini bernilai 3,76,6,5. Nah, kemudian setelah kita rotasikan titik P ke titik F, kita akan gabungkan ketiga titik ini menggunakan circular sector dari titik F ke titik P kemudian ke titik P aksen. Nah, setelah kita gabungkan, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa ini merupakan sudut 60 derajat. Kita timbulkan sudutnya dari titik P ke titik F ke titik P aksen. Nah, di sini dapat dibuktikan bahwa sudut yang terbentuk adalah sudut 60 derajat. Setelah itu kita akan membuat garis. Karena garis ini diketahui bahwa garis yang tidak melalui titik F, maka kita buat garis sembarang di luar titik F ini. Kita misalkan di sini. Nah, ini merupakan garis yang terbentuk di luar titik F. Kita namai garis ini dengan garis T. Kemudian, setelah kita membuat garis T ini, kita akan merefleksikan titik P aksen ke dalam garis T. Kita akan refleksikan titik P aksen ini ke garis T. Maka didapatkan P double aksen. Nah, P double aksen ini merupakan hasil refleksi dari titik P aksen ke garis T. Setelah kita merefleksikan, selanjutnya kita akan membuat vektor, sebuah vektor yang dibentuk dari titik P ke titik P double aksen. Kita sebut vektor ini adalah vektor U. Vektor U ini adalah vektor dari P ke P double aksen. Kemudian setelah kita membuat vektor, kita akan menghubungkan garis P aksen ke P double aksen. Nah, kita gunakan segmen di sini dari P aksen ke P double aksen, sehingga akan didapatkan titik baru, titik tengah dari
garis F ini ke garis T. Kita ubah dulu. Garis F ini kita sebut saja dengan garis R. Nah, maka dari garis R ke garis T ini akan didapatkan titik tengah baru. Nah, kita sebut titik tengah ini adalah C. Di titik 4,1, 6,1. Nah, ini merupakan titik baru yang dihasilkan dari garis R dan juga garis T. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil tutorial visualisasi di GeoGebra ini, komposisi refleksi yang kemudian dirotasikan akan menghasilkan transformasi berupa rotasi baru. Nah, hal ini terjadi karena titik pusat pada rotasi F tidak berada pada garis T. Dapat dilihat bahwa garis T ini tidak melalui titik F ya. Nah, sehingga bayangan hasil dari refleksi ini akan mengalami perpindahan terlebih dahulu sebelum diputar. Akibatnya, dua transformasi tersebut menghasilkan rotasi tunggal dengan pusat yang berbeda dari F. Nah, pusat terbaru dari komposisi transformasi ini adalah titik C ini, teman-teman. Jadi, ini adalah titik yang berbeda dari pusat titik F. Maka, hasil komposisi rotasi yang berpusat di F bersudut V yang kemudian dikomposisikan dengan refleksi terhadap garis T ini memberikan hasil berupa yang pertama adalah rotasi baru dengan pusat yang berubah karena pusatnya menjadi di sini teman-teman, di titik C, karena kita membuat garis yang tidak melalui titik F, maka pusatnya berubah ke titik C. Kemudian sudut rotasi yang dipengaruhi oleh nilai Pi dan posisi garis T. Nah, titik pusat ini dipengaruhi oleh nilai Pi dan juga posisi garis T-nya. Jadi kalau misalkan nilai Pi dan posisi garis T-nya tidak di sini, maka titik pusatnya pun tidak akan di titik C yang sekarang, seperti itu. Maka hasil pergerakan titik yang dapat kita lihat pada hasil GeoGebra ini terbukti bahwa rotasi yang berpusat di F bersudut Pi yang dikomposisikan dengan refleksi terhadap garis T ini merupakan komposisi transformasi. Terima kasih, sekian video yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.